Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Di sini di Matematika Bisnis pertemuan ke-10 ya. Seperti biasa, kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Yudi Yunardi. Tapi kalau pengen lihat lebih lengkapnya, bisa lihat di halaman LinkedIn saya. Oke, di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai pemodelan programasi linear dan solusi model programasi linear secara manual, atau biasanya kalau di textbook dibilangnya LP ya, linear programming. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai model transportasi, kemudian model blending, dan terakhir model penugasan atau Hungarian method. Yang pertama dulu ya, model transportasi. Apa itu? Model transportasi ini mungkin merupakan model programasi linear yang paling sering digunakan. Perusahaan minyak telah mengeluarkan banyak sumber daya untuk mengimplementasikan model ini. Jadi contoh klasik dari model masalah transportasi adalah pengapalan dari komoditas yang homogen dari sumber M ke tujuan N sesuai dengan kebutuhan. Homogen di sini maksudnya tidak ada perbedaan ya tidak ada perbedaan yang signifikan antara barang satu dengan barang lain. Jadi dia nggak ada perbedaan dari sisi kualitas atau apa gitu ya. Jadi asumsi barangnya itu indifferent gitu ya, sama gitu. Ya kalau misalnya beda nanti berarti kita modelnya lebih kompleks lagi. Tapi di sini dianggap barangnya sama. Jadi kalau kita lihat contoh di sini gitu ya, ini barangnya ada dua nih ya. Dari tumpukan satu ya, stockpile satu sama stockpile dua. Kemudian ini mau diteruskan atau diarahkan ke zona satu, zona 2, zona 3 dan zona 4 gitu ya. Nah, di sini berarti kan kita kombinasi nih kan. Di stockpile satu bisa ke zona satu 2 3 4, stockpile 2 juga bisa ke zona satu 2 3 4, dan di zona satu itu ada sebagian stockpile satu nih ya, ada sebagian stockpile 2 gitu kan. Nah, di sini ada limitasinya. Di zona 1 limitasinya nih 300 ton, di zona 2 450 ton dan seterusnya gitu ya. Dan di stockpile 1 di semua zona itu juga ada maksimumnya, dia bisa 900 ton. Nah, di sini yang paling gampang. Pertama dulu apa sih? Ini kan adalah ongkosnya ya. Ongkos untuk membawa barang dari stockpile 1 ke zona 1 $2, ke zona 2 $3 dan seterusnya ini ya. Nah, berarti sesuai dengan sama yang sebelum-sebelumnya nih ya. Biasanya apa sih? Kita pasti ngomongin namanya bisnis, pasti kalau nggak maximize revenue, maximize profit, dan minimize cost gitu kan. Jadi karena maximize profit, minimize cost, jadinya maximize kebalik ya. Maximize revenue, minimize cost, jadinya maximize profit. Nah, kalau di sini, ini kan nggak ada revenue cost, ini cuma ada cost aja ya. Kita nggak bisa ngitung profit karena nggak ada revenue. Jadi kita di sini adalah meminimize cost. Ya enggak? Karena ada ongkir nih kan. Ini ongkirnya di tiap zona, di tiap stockpile ada semua. Jadi kita akan meminimize suatu function. Apa itu? Functionnya itu yang ada di bawah ini nih. Jadi total cost itu 2 itu adalah dari sini ya. Dari $2 kali X11. Jadi posisi di sini X11 itu adalah X stockpile 1 zona 1. Kalau X12 stockpile 1 zona 2. X13 stockpile 1 zona 3 dan seterusnya ya. Nah, koefisien ini adalah dolar dari yang ongkir tadi ya. Ini $3 kan, ini $1,5, ini $2,5, terus ke bawah juga ya. Ini $4, X21 ya, stockpile 2 zona 1, stockpile 2 zona 2, stockpile 3 iya, stockpile 2 zona 3, stockpile 2 zona 4 gitu ya. Ini angkanya tetap ngambil dari sini nih kan. 3,5, 2,5, $3. Oke. Jadi ini fungsi yang akan kita minimisasi atau minimize. Oke. Tapi kan nggak cuma berhenti sampai situ, karena ada lagi yang lain. Nah, yang atas tadi ini kan yang kita akan minimize ya, si ongkir ini yang cost tadi ya. Ada constraint-nya dong, ya nggak? Constraint-nya apa tadi? Pertama nih, yang di sini nih. Constraint-nya
Ya, ini belum pindah ke pen. Constraint-nya ini kan. Pertama yang ini nih. Berarti dia 2x1 tambah 2x11 tambah 3x12 dan seterusnya. Yang ini. Ini x11, x12 tambah sorry nggak pakai 2 karena 2 tadi ongkir ya. X11 tambah x12 tambah x13 tambah x14 kurang dari atau sama dengan 900. 900 ini tonnya ya. Karena kan ini $2 nih per ton ya, $3 per ton, $1,5 per ton. Jadi maksimumnya itu untuk di stockpile 1 adalah 900 ton. Berarti kita cuma bisa sama dengan atau kurang dari 900 ton ya enggak? Yang stockpile 2, 7,5 maksimalnya adalah sama dengan atau kurang dari 750 ton. Oke. Jadi X11 tambah X12 tambah X13 tambah X14 kurang dari sama dengan 900. X21 tambah X22 tambah X23 tambah X24 kurang dari sama dengan 750. Nah, ini yang ke bawah. Tadi kan yang ke samping ya. Loh, kok pindah? Kalau yang ke bawah, ini ya. X11 tambah X21. Ini karena demand berarti kita harus memenuhi exactly angka ini ya, 300. Jadi kita lihat di sini. X11 tambah X21 sama dengan 300. Ini sama dengan ya, bukan kurang dari sama dengan. Karena ini demand. Jadi demandnya itu yang harus dia penuhi adalah exactly seperti itu ya. Bahasa Indonesianya apa ya exactly? Tepat. Tepat 300 ya. X12 tambah X22 tepat 450. X13 tambah X23 tepat 500. X14 tambah X24 tepat 350. Ini ya. Yang ini yang ke bawah tadi nih ya. Ini ke bawah. Iya loh. Belum diganti pennya. Kok kadang mau kadang enggak deh. Hap. Hap. Nih ya. Ini yang tadi tepat 300. Ini tepat 450, tepat 500, tepat 3,5. Ya. Nah, kemudian semua itu juga harus memenuhi dia lebih besar dari 0. Iya dong, karena di kehidupan sehari-hari nggak ada kan. Saya perlu apa? Saya mau beli sepatu berapa? -1. Nggak ada kan, ditabokin sama tukang sepatunya, sama toko sepatu ya kan. Saya mau beli mobil berapa? -3. Nggak ada kan. Jadi pasti dia lebih dari atau sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 bisa misalnya orang itu bangkrut, tadinya punya 5 mobil jadi punya 0. Bisa dong. Jadi nggak punya mobil, bilangnya nggak punya mobil. Padahal sebenarnya berarti mobil 0 kan. Oke, nggak penting juga sih dibahas. Oke, yang kedua sekarang ya. Model blending. Apa tuh? Nih saya nggak dapat gambarnya, jadi saya kasih gambar blender ya. Mirip-mirip kan. Model blending ini digunakan untuk menentukan kombinasi yang optimal dari komponen yang dicampur. Jadi kalau tadi kan bentuknya barangnya itu kalau bahasa Inggris countable noun. Kalau ini uncountable noun. Jadi misalnya cairan A dengan cairan B gitu kan. Jadi biasanya sama ini di minyak bumi, di teh, di kopi juga ya pas jaga nyampur-nyampur. Campurannya berapa mili, berapa mili, berapa mili. Atau kalau misalnya yang di resep makanan tuh paling asik tuh kan. Garam secukupnya, gula secukupnya, air secukupnya, daging secukupnya gitu kan. Apa semua secukupnya, sayur secukupnya gitu. Ya enggak sih? Enggak, saya sebel aja soalnya kalau ada secukupnya kadang-kadang itu bukan kadang-kadang itu yang bikin saya bingung gitu kan. Ini sebenarnya mau berapa gitu. Karena ntar kasih gini kebanyakan, kasih ke segini kurang gitu kan. Jadi apa agak susah nentuinnya. Cuman biasanya orang bilangnya dengan kata lainnya apa sih? Sesuai selera. Kasih kebanyakan, oh kamu emang suka asin gitu kan. Walaupun sebenarnya salah dia. Anyway, model blending kita mulai di sini kan. Jadi biasanya apa tadi minyak bumi, pupuk, bibit tanaman, teh, kopi atau bahan lainnya yang easily mix gitu. Jadi begitu dicampur udah nggak bisa kelihatan lagi komponen individualnya. Kan kalau mobil ada 3 mobil kelihatan. Nih mobil 1, mobil 2, mobil 3 kan. Kalau di minyak bumi udah dicampur, udah dong. Nggak bisa kelihatan kecuali mungkin pakai mikroskop kelihatan. Nggak tahu juga sih. Tapi pokoknya udah normally nggak bisa kelihatan gitu ya. Jadi contohnya nih, sebuah penyulingan minyak bumi akan mencampur 4 komponen produk minyak. 4 komponen produk minyak bumi menjadi 3 campuran akhir. Ini 4 komponen berarti ya. 4 komponen menjadi 3 campuran akhir ya. Adapun batasan yang harus ditaati adalah komponen 2 harus merupakan tidak lebih dari 40% volume campuran 1.
komponen kiri ya, campuran kanan. Jadi kan awalnya dari 4 komponen menjadi nyampur ke 3 campuran kan. Yang kedua, komponen 3 harus merupakan minimal 25% dari volume campuran 2. Yang ketiga, komponen 1 harus merupakan 30% dari campuran 3. Kalau di itu begini ya. Oh, inglorious. Yang nomor 4, komponen 2 dan 4 keduanya harus merupakan minimal 60% dari volume campuran 1. Kemudian, belum selesai nih. Ada lagi constraint-nya gitu ya. Keterbatasan persediaan komponen 2 dan 3 yaitu 1,5 juta liter dan 1 juta liter. Ini respectively ya. Jadi komponen 2 1,5, komponen 3 1 juta. Manajer produksi ingin menghasilkan 5 juta liter dari ketiga campuran. Berarti campuran 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 5 juta. Karena ini ingin menghasilkan exactly 5 juta. Berarti nggak kurang nggak lebih. Dari total ini minimal 2 juta berasal dari campuran 1. Jadi dari total tadi kurang dari itu sama dengan lebih dari itu sama dengan ya, minimal soalnya kan. 2 juta dari campuran 1. Harga penjualan per liter. Nah, ini berarti maximize ini ya, revenue ya. Oh enggak, ada costnya juga. Berarti maximize profit ya. Revenue kurang cost. Hasil penjualan per liter dari campuran 1, 2, 3 adalah ini ya, respectively. Campuran 1, 2, 3. Biaya dari komponen. Kalau campurannya ada 3 kan. Kalau komponen ada 4 kan. Biaya dari komponen adalah ini, dan ini. Oke. Gimana caranya? Ini emang agak rumit sih. Ini sebenarnya gambarnya cuma mempermudah, memperlihatkan probability dari permutasi kombinasinya seperti apa sih. Jadi nggak perlu tegang gitu ngeliat, wah susah. Nggak, ini cuma alat bantu. Nggak modelnya juga nggak apa-apa kalau kita udah ngerti gitu. Kalau misalnya, oh saya ngerti, ya udah nggak usah lihat ini. Kalau misalnya ngeliat ini pun tidak terintimidasi, nggak apa-apa juga gitu kan. Jadi gimana sih? Ini pertama, komponen di sebelah kiri ini ya. Ada 4 kan komponen. Dia dicampur-campur menghasilkan 3 campuran kan. Jadi di campuran 1 pasti nih ada dari komponen 1, 2, 3, 4 nih ya. Komponen ini digit pertama adalah komponennya, digit kedua adalah campurannya. Jadi X11 komponen 1 campuran 1, X21 komponen 2 campuran 1 dan seterusnya. Ini ke bawah juga gitu ya. Jadi gampang kan? Cuman gitu doang. Cuman mau ngasih lihat ini every possible combination-nya seperti apa. Gitu aja sih. Lanjut. Nah, ini kalau misalnya kaget gitu kan ngelihat, wah kayaknya rumit. Ini justru dikasih warna-warna biar gampang. Oke, kita lihat. Basically kan gini. Ini kan kita akan maximize profit. Profit itu adalah revenue dikurang cost. Tadi revenue ada, cost ada kan. Revenue apa? Revenue tadi kan di sini nih. Taruh nih. Harga penjualan dari campuran 1, 2, 3. Ini revenue nih ya. Yang 3 ini nih, ini revenue. Yang 4 ini adalah cost. Oke. Berarti jadi 0,26 dolar nih kan. 0,26 dolar ini kan dari campuran. Campuran atau sebentar. Bukan, dari komponen. Komponen apa campuran sih? Bingung. Campuran kan, ini harga penjualan per liter dari campuran 1, campuran 2, campuran 3. Jadi campuran 1 itu per liternya 0,26 dolar revenue-nya ya. 0,26 dolar campuran 1. Ya kan? Ini campuran 2, campuran 3 ini 0,22 sama 0,20. Pak, tapi kok ini isinya 4 ya enggak? Ini kan 0,26 dolar itu kan campuran 1. Campuran 1 isinya apa? Komponen 1, 2, 3, 4 kan? Jadi di campuran 1, ini kan campuran 1 nih ya. Ini adalah campuran 1. Campuran 1. Ini adalah campuran 2. Oke. Ini adalah campuran 3. Di campuran 1 itu kan isinya nih. Komponen 1 campuran 1, komponen 2 campuran 1, komponen 3 campuran 1, komponen 4 campuran 1 dan seterusnya ini sama nih ya.
Di campuran 1 dia tadi revenue 0,26, campuran 2 0,22, campuran 3 0,20. Oke. Ingat ininya ya. Angka-angkanya, makanya kenapa saya kasih warna beda. Ntar kita lihat. Karena kita akan ngurangin dengan cost dong. Ya enggak? Ini gerombolan revenue. Dikurang, ini ya, lihat ya. Dikurang gerombolan cost dong. Cost itu kan isinya ada 4 kan. Jadi ada apa sih? Komponen. Pak, kalau komponen kenapa ini 3? Karena per komponen 1, 2, 3, 4. Ini komponen 1 misalnya. Komponen 1 dia larinya ke 3 tempat kan. Komponen 1 larinya ke campuran 1, campuran 2, campuran 3. That's why makanya ini kan. Kalau mungkin kita ngeliatnya kebolak-bolak. Tadi di campuran 4, padahal yang 4 itu komponen. Ini di komponen 3, padahal yang 3 itu campuran. Karena logiknya gini. Ini kan adalah cost dari komponen 1. Komponen 1 larinya kemana aja? Ke campuran 1, campuran 2, campuran 3, ya enggak? X11 komponen 1 campuran 1, X12 komponen 1 campuran 2, X13 komponen 1 campuran 3, ya enggak? Oke. Logiknya sama, yang lainnya juga. Ini adalah di campuran 2 nih. Campuran 2 ini kan komponen apa? Sebentar, ini campuran 1, campuran 2. Kan komponen campuran. 21, 22, 23. Jadi ini X di komponen 2 campuran 1, X di komponen 2 campuran 2, X di komponen 2 campuran 3. Karena kan ini cost dari per komponen kan. Ini komponen 2, ini komponen 1, ini komponen 3, ini komponen 4. Ya enggak? Ya enggak? Oke. Ini 0,18, ini 0,12 untuk 0,12 untuk X di komponen 3 campuran 1, X komponen 3 campuran 2, X komponen 3 campuran 3. Kalau ini X komponen 4 campuran 1, X komponen 4 campuran 2, X komponen 4 campuran 3. Nah, ini ada yang sama kan? Coba lihat yang warna kuning. Ini ke sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini, ya kan? Karena di tiap campuran ini nanti dikurang-kurangin ke yang warnanya sama ya. Kita lihat. Pertama, X11. Dapat dari mana nih 0,11? 0,26 dikurang 0,15, ya enggak? Ini kan? Dapat 0,11. 0,07 X12. 12 ada di mana? 12 di kuning yang ini ya. 12 berarti 0,22 dikurang 0,15, ya enggak? Dapat 0,07. X13 ada di mana? Maka ini kita ngelihat dari koordinat bawahnya ya. 13 ada di kuning yang ini. 0,2 dikurang 0,15 dapatlah 0,05. X21 yang hijau. 0,26 kurang 0,18 dapat 0,08. X22 yang hijau nih. 22 berarti 0,22 dikurang 0,18 dapat 0,04. X23 yang hijau 0,20 dikurang 0,18 dapat 0,02. X31 mana 31? 31 kok nggak ada 31? Oh ini warna turquoise ya. 31 berarti 0,26 dikurang mana nih? 31 mana nih? Kurang 0,12 ya. 26 kurang 12 0,14. X32 nih turquoise yang ini ya. 0,22 dikurang 0,12 0,10. X33 turquoise masih. Ini dikurang 0,20 kurang 0,12 0,08 ya. Tahu nih siang-siang nih harusnya tidur nih. Apa tadi? X41 mana 41? 41. Wih, nggak ada 41. Ada lah nih pink ya. 41 0,26 dikurang pink yang ini 0,14. 26 kurang 14 0,12 nih ya. 42 nih pink yang ini 0,22 dikurang 14 0,08. Terus 43
3 terakhir. Nih yang pink ini 0,20 dikurang 14 0,06. Oke, jadilah ini ya persamaannya. Sedangkan total produksi dari semua campuran ya, berarti X11 sampai dengan X43 nih ya. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, 43 ini harus exactly 5 juta liter. Oke. Komponen 2 harus merupakan tidak lebih dari 40% dari volume campuran 1. Komponen 2 berarti ya. Komponen 2 di campuran 1 berarti X21. Komponen 2 campuran 1. Ingat ya. Ini tidak lebih berarti kurang dari sama dengan 40% ya. 0,40 kali campuran 1 ya. Semua yang ada di campuran 1. Ada 4 komponen kan di campuran 1. 11, 21, 31, 41. Ini semua komponen di campuran 1. Oke. Nah, ini bisa diartikan seperti apa? Ini kan 21. Ini kan semuanya 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. Yang 21. Ini kan pas gerombolan ini pindahin ke sini, ke kiri. Dia pindahin ke kiri semua jadi minus kan? Jadi kanannya tinggal 0 nih, tinggal 0. Begitu minus, berarti 1 dikurang 0,4 dapat plus 0,6. Yang lainnya karena nggak ada pengurang, tetap minus kan? Minus 0,4 X11, minus 0,4 X31, minus 0,4 X41. Ya nggak? Kemudian, komponen 3 harus merupakan minimal 25% dari campuran 2. Berarti X32 ya. Komponen 3 di campuran 2. 25% sama kayak tadi. Tapi ini kan minimal berarti lebih dari sama dengan ya. Kalau tadi kan tidak lebih berarti kurang dari. Ini minimal. Lebih dari sama dengan 0,25 which is 25% dari semua campuran 2. Every komponen ya. X12, X22, X32, X42. Sama kayak tadi ini kan 32 aja yang gini, yang kan kalau ini semuanya dipindahin ke kiri minus kan. 1 dikurang 0,25 dapat, untuk yang 32 dapat plus 0,75. Yang lainnya semua minus 0,25 karena dipindahin ke kiri kan. Yang di kanan tinggal 0 ini. Ya enggak? Oke, lanjut. Ini masih ada constraint-nya ya. Komponen 1 harus merupakan 30% dari campuran 3. Berarti X13 sama dengan, ini harus merupakan ya, nggak lebih nggak kurang, sama dengan 0,30 kali campuran 3 komponen 1, 2, 3, 4 ya. X13, 23, 33, 43. Or, begitu ini pindahin ke kiri semua, 1 dikurang 0,3 ini berarti 0,7 X13, yang lainnya koefisiennya minus 0,3 ya. Sama dengan 0. Komponen 2 dan 4, keduanya harus merupakan minimal 60% dari volume campuran 1. 2 dan 4 ya, berarti dari volume campuran 1. Komponen 2, nih X21 plus X41 di campuran 1 ya. Minimal berarti lebih dari sama dengan 0,60 kali every komponen yang ada di campuran 1 ya. 11, 21, 31, 41. Sama kayak tadi. Cuma ini begitu dipindahin ke kiri ada 2 gitu yang kena kan, 21 sama 41. Yang lainnya minus nih 0,6. Ini kan 1 dikurang 0,6 dapat plus 0,4 untuk 21 sama 41. Yang ini tetap minus sama dengan 0, yang X11 sama 0, X31 minus tetap. Karena nggak ada pengurangnya. Nggak ada plusnya di sini kan. Kalau yang ada kan yang 21 sama 41 nih kan. 21 dan 41. Oke. Keterbatasan persediaan di komponen 2 dan 3. Komponen 2 dan 3 berarti komponen 2 di semua campuran, komponen 3 di semua campuran. Ya Kak. Jadi komponen 2 nih. 21, 22, 23 kurang dari atau sama dengan 1,5 juta liter. Karena kan dia stoknya ada 1,5 juta. Bisa dipakai mentok atau kurang dong. Lebih nggak bisa, ya nggak? Kurang dari itu sama dengan. Oke. Untuk komponen 3 di semua campuran. Persediaannya apa? 1 juta liter ya. Berarti X31, 32, 33 kurang dari itu sama dengan 1 juta liter. Terakhir, banyak banget ya. Adalah dari ketiga campuran minimal 2 juta berasal dari campuran 1. Campuran 1 berarti ya.
Berarti dari 4 komponen kan. X11, 21, 31, 41 kan. Semua komponen untuk apa campuran satu ini kalau dijumlahin minimal berarti lebih dari atau sama dengan 2 juta dolar. Oke. Ulangin deh yang terakhir nih. Dari tiga campuran kan ada tiga campuran nih. Dari tiga ini kalau di combine minimal 2 juta liternya. Tadi kan total 5 juta kan. Campuran 1, 2, 3, 5 juta. Ini nih, yang ini. Mana dia? Ini dia. Ini, ya kan? Harus sama dengan 5 juta liter kan? Dari si 5 juta liter ini bahasanya ya, minimal 2 juta liter berasal dari campuran satu. Campuran satu isinya apa aja? 11, X21, X31, X41. Ini harus lebih dari sama dengan 2 juta liter. Oke. Lanjut. Berikutnya adalah model penugasan atau Hungarian method. Oke, Hungarian method ya. Oh, ini sama sih kayak tadi. Saya juga nggak tahu mau ngasih gambar apa nih ya. Ya udahlah, Hungarian kan ya udah gambar bendera. Ini bendera Hungaria harusnya ya. Ini lihat dari Google sih. Nggak hafal juga bendera Hungary. Hungary lapar kan ya? Sudah. Oke. Model penugasan adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terkait kita ngasih tugas. Ini ada orang, ini ada jenis pekerjaan. Tiap orang pastikan dia mengerjakan pekerjaan ada berapa banyak. Dia ada yang lebih bagus di pekerjaan tertentu dibanding pekerjaan lainnya. Kurang lebih kayak gitu kan. Makanya kita pengen ini orang harus dikasih pekerjaan yang emang dia jago di situ. Kurang lebih gitu dong. Apa namanya prinsipnya ya. Underlyingnya kenapa kita repot-repot akan ngelakuin model penugasan ini. Kita lihat. Terdapat 5 pekerjaan dan 5 operator. 5 jenis pekerjaan ya. Ada 5 operator, 5 pekerja gitu ya. Tabel berikut adalah waktu yang diperlukan untuk masing-masing operator menyelesaikan pekerjaan. Tentukan bagaimana cara menugaskan operator ke pekerjaan yang sesuai sedemikian sehingga waktu penyelesaian pekerjaan seminim mungkin. Ini berarti ada problem untuk minimisasi ya, minimize. Ini waktunya kasaran nih gini kan. Ya udah dong, nih operator 5 dia paling jago di pekerjaan berapa nih? Pekerjaan 1 dong, ya kan? Terus operator 1 paling bagus di kerjaan berapa nih? 5 kan? Tapi nanti di pekerjaan 5 katakanlah nih di pekerjaan 5 sih, pekerjaan 2. Ini di pekerjaan 2 atau yang minimize karena kenapa kita harus ngelakuin ini? Kenapa nggak lihat aja pakai mata? Karena kan bedanya tipis-tipis nih. Jadi misalnya nih, ini kan tadi 4 paling jago di kerjaan 3, 1 paling jago di kerjaan 2, 2 paling jago di kerjaan 4. Oke. Nah, kita giniin deh. Kita misalnya manual. Kita mau coba dulu manual kan supaya kita ntar bisa tahu oh ternyata emang harus pakai cara ini nih. Oke. Kita manual dulu nih. Operator 1 paling jago di kerjaan 2, oke. Operator 2 paling jago di kerjaan 4, oke. Operator 3 di kerjaan 5, oke. Operator 4 dia paling jago di sini juga nih. Berantem dong di kerjaan 3 ya nggak, rebutan. Operator 5 paling jago di kerjaan 1. Nah, sekarang ini gimana ini nentuinnya nih kan? Apalagi kalau ntar banyak yang beda-beda tipis. Itu makanya kenapa kita pakai cara ini kan, Pak, repot-repot, pakai biasa aja ngeliat pakai mata kepala gitu kan. Nah, ini masalahnya nih. Ini kerjaan 3 mau dikasih siapa? Operator 3 apa 4? Oh, 3 aja nih, lebih banyak sini kan. Oke. Operator 3 ya. Operator 4 dikasih kerjaan berapa? Ya enggak, 4 nih kan. 4 berarti dikasih kerjaan 5. Misalnya nih ya. Kan 5 masih kosong nih kan. Oh, kasih kerjaan 5. Oh, tapi dia 11. Mendingan kasih ke 1. 7 kan. Lah, tapi 1 kan kerjaan 2. Ya enggak. Kelihatan di sini predikamentnya kan. Apa sih bahasa Indonesianya? Ribetnya gitu kan, kelihatan kan. Makanya kita akan ngelakuin cara-cara yang wah, rumit, Pak. Memang, karena pakai cara biasa nggak bisa. Ya enggak. Lanjut. Jadi, kita pertama caranya apa? Dari tiap baris ya. Dari tiap baris ini kita cari yang minimum mana? Berarti ini minimum. Di baris 1 ini minimum, baris 2 ini minimum, baris 3 ini minimum, baris 4 ini minimum, baris 5 ini minimum. Oke, dapat nih kan? 6, 5, 5, 8, 7. Oke, udah dapat minimum dari per
baris. Kemudian kurangkan setiap entry dari suatu baris dengan nilai minimum masing-masing baris, kan? Berarti ini 10 kurang 6, 4 nih ya. 12 kurang 6, 6. 15 kurang 6, 9. 12 kurang 6, 6 lagi. 6 kurang 6, 0. Oke, ini yang baris pertama tadi ya. Sama nih baris kedua juga. 5 kurang 5, nih 0. 14 kurang 5, 9. 12 kurang 5, 7. 12 kurang 5, sama ya, 7 ya. 11 kurang 5, 6. Baris lainnya sama seperti itu ya, analoginya. Udah, dapat semua nih. Jadi ada matriks baru gitu ya. Ya, anggaplah ini tadi matriks ya. Karena semuanya udah dikurangin dengan nilai minimum baris. Kemudian dari matriks yang baru ini, kita cari nilai minimum untuk tiap-tiap kolom. Kemudian dikurangin. Sama kayak tadi, kalau tadi baris, sekarang kolom. Kita lihat ya. Nilai minimum dari kolom, ya udah sih 0 ya kan. Nilai minimum dari kolom, 0. Nilai minimum dari kolom, 0. Ini minimum dari ini, 2. Ini, 0. Oke, dapat ya. 0, 0, 0, 2, 0. Sama kayak tadi, dikurangin. Yang 0, ini pasti sama hasilnya kan. Yang ini sama ini pasti sama. Yang beda cuma di kolom 4 ya. Ini kolom 1, 2, 3 sama kolom 4 aja nih. 6 kurang 2, 4. 7 kurang 2, 5. 2 kurang 2, 0. 4 kurang 2, 2. 4 kurang 2, 2. Oke. Ini sama. Ini sama. Ini yang dikurangin dengan si 2 ini. Oke. Dapat matriks baru lagi. Kalau tadi dari pengurangan nilai minimum baris, terbentuk matriks baru. Matriks baru itu kemudian dicari nilai minimum kolom, kemudian dikurangkan per kolomnya. Dapat matriks baru lagi, which is yang ini. Oke. Kemudian kita akan melakukan apa namanya nih? Scan baris. Mulai dari baris pertama, jika ada satu angka 0, cuman satu ya, kalau dua enggak. Satu angka 0 di baris tersebut, maka tandai angka 0 tersebut dengan kotak dan garis vertikal. Ini scan baris, kotak sama garis vertikal. Ini kebolak-bolak ya. Kotak, jadi scan baris, kotak sama garis vertikal. Melewati angka 0 tersebut, jika tidak, lewati baris tersebut. Oke, pertama nih. Scan baris ini ada angka 0, ada, kotakin. Garis vertikal ke bawah nih ya, garis vertikal ke bawah. Baris kedua, ada nih 0, kotakin, garis vertikal dari atas ke bawah ya. Bukan cuma dari 0-nya aja, ini dari semua atas ke bawah. Baris ketiga, ada tapi kebanyakan, jadi nggak kita kotakin. Nih kan, ini sama ini. Nggak, karena ada lebih dari satu 0 ya. Baris keempat, ada nih 0, kotakin dari atas ke bawah. Oke, udah dapat nih ya. Setelah melakukan scan terhadap baris terakhir, cek apakah semua angka 0 yang ada kotaknya ini telah tertutupi oleh garis. Enggak kan? Masih ada kan? Jika ya, lanjutkan langkah 2. Jika tidak, lakukan scan kolom. Jadi kalau misalnya iya, nanti kita ke langkah 2. Ini kan masih langkah 1 nih ya. Tapi ini karena kebetulan ini masih ada 0, kita akan lakukan scan kolom. Scan kolom kayak apa? Logikanya sama kayak tadi. Kita lihat per kolom, kalau ada 0, nih ya, kalau ada satu angka 0, nggak boleh lebih. Satu angka 0, tandai angka 0 tersebut dikotakin, kemudian tarik garis horizontal. Jadi, ini kita bukan mulai dari matriks baru ya, kita mulai dari matriks yang udah dikotak-kotakin yang ini ya. Yang ini loh ya, yang udah kita kotak-kotakin. Nih. Nah, kita lihat kan di kolom ini, ada nggak? Ada nih, satu kan. Kita tarik garis horizontal. Oke. Di kolom 4, udah nggak ada, karena udah kecoret nih kan. Karena semua angka 0 telah tertutupi garis, maka lanjut ke langkah 2. Langkah 2 itu yang mana? Nih langkah 2 ya. Jadi tadi kalau pas kita misalnya pas di langkah 1, waktu di scan baris, kalau semua angka 0-nya udah ketutupin, kita nggak ngelakuin scan kolom, kita akan langsung ke langkah 2. Cek apakah jumlah kotak
nol yang kotak ini sama dengan jumlah baris. Jumlah baris itu yang ini ya, pekerjaan nih. Nolnya ada berapa tuh? 2, 3, 4. Nolnya ada 4, sementara jumlah pekerjaan ada 5. Nggak sama berarti kan? Ini kan berarti nggak sama ya. Nah, kalau sama, pergi ke langkah 5. Jika tidak, pergi ke langkah 3. Berarti kita ke langkah 3 dulu nih, ya kan? Kita lanjutkan ke langkah 3. Tentukan nilai minimum dari entry yang tidak tercoret. Again, ini tadi kita pakai yang udah di... Nah, kita pakai yang ini ya. Yang tidak tercoret. Jadi, yang tidak tercoret ini, cari nilai minimumnya berapa? 2, ya enggak? Oke. Dapat nih 2. Entry yang tidak terhapus dikurangkan 2. Yang dikotakin hijau ini ya. Titik-titik apa? Titik apa namanya? Putus-putus hijau. Entry pada perpotongan kedua garis ditambah 2. Entry yang berpotongan itu yang mana nih? Ini 1, 2, 3. Jadi yang ini gerombolan di sini dikurangin 2 ya, dikurangin tadi minimumnya, which is minimumnya 2. Kalau yang ini, yang 3 bundaran ini ditambah 2. Lihat ya. 9 kurang 2, ini 7. 4 kurang 2, 2. 7 kurang 2, 5. 5 kurang 2, 3. Yang ini juga tadi ya. 3 kurang 2, 1. 2 kurang 2, 0. 5 kurang 2, 3. 2 kurang 2, 0. Dah. Nah, yang ini berarti 7 tambah 2, 9. 9 tambah 2, 11. 4 tambah 2, 6. Oke. Udah dapet. Kemudian, nanti tadi kita udah dapet ini ya. Kita udah terbentuk matriks baru. Kita akan melakukan kayak tadi lagi. Dari awal lagi. Jadi, kalau tadi kan kita pakai yang udah terkotak-kotak gitu ya, yang ada garis vertikal horizontal. Kalau ini enggak, kita mulai dari 0 lagi. Tapi dari matriks yang baru nih ya. Lihat ya. Matriks yang baru ini kan 46720 09536 bla 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 ini ya. Nah, kita pakai yang baru nih, 46720 09536. Kita mulai dari scan baris. Baris pertama ada 0, ada. Kotakin garis ke bawah. Baris kedua ada 0, ada. Nih ya. Kotakin garis ke bawah. Baris ketiga nolnya ada 2, nggak dipakai. Baris keempat nolnya ada 2, nggak dipakai. Baris kelima nolnya ada 2, nggak kepake. Nah, cuman ada 2 kotak ya. Nolnya masih banyak nih. Kita lakukan kemudian scan kolom. Ini kita nggak lihat karena udah dicoret ya. Kolom kedua ada angka 0, ada nih. Kan di kolom ini cuma 1. Oke, kotakin garis horizontal. Kolom ketiga sama gitu juga, kotakin garis horizontal. Kolom keempat ada 3 nolnya, tapi yang 2 udah dicoret, berarti 1 kan. Kotakin garis horizontal. Kemudian kita lihat nih, karena kita coba hitung jumlah nol yang dikotakin. 1, 2, 3, 4, 5. Udah sama dengan jumlah pekerjaan. Karena jumlah kotak sudah sama dengan jumlah baris, maka kita sudah mencapai solusi optimal. Di langkah 5, solusi optimalnya kayak gimana sih? Kita jabarin nih kan. Ini posisi angka 0 ini kita overlapping, superimpose atau overlapping di matriks awal nih ya. Operator 1, pekerjaan 1, bla bla bla. Ini yang di pertama banget nih ya. Yang 10, 12 ini. Lihat di sini ya. Awal banget di soal nih. Mana sih cara belum. Ini dia. Yang ini ya, 10, 12, 15, 12, 6 bla bla bla. Itu yang kita pakai untuk melihat the actual take a break. Keterusan. Jadi ini berarti operator 1 ngerjain kerjaan 2. Kerjaan 2 dia berapa? 5 waktunya kan. Operator 2 ngerjain kerjaan 4. Waktunya 8. Ini kalau dengan mata kepala masih gampang kelihatan kan. Operator 3 ngerjain kerjaan 3. Oke, masih logik. Operator 4 yang tadi nih kan, dia bentrok dengan operator 3 kan. Operator 4 jadinya kerjaan berapa sih? Nah, dia ngerjain kerjaan 5, ya kan? Kalau dengan mata telanjang kita ngeliatnya ini kan. Dia ternyata ngerjain kerjaan 5. Operator 1 ngerjain kerjaan, ya wajar ini karena dia paling bagus di sini kan. Di antara semua pekerjaan, di antara semua operator dia paling rendah waktunya kan.
Tapi yang ini nih, yang susah tadi kan. Kenapa kita nggak ngambil ini? Ya kan bentrok sama ini. Kenapa kita ngambil ini? Karena dia yang paling, setelah kita hitung tadi kan, dia paling optimal dengan menghitung keempat operator lainnya dan kelima pekerjaan ini. Oke, jadi pekerjaan satu nih dikerjakan operator 5 dan seterusnya ini ya. Waktunya berapa? Ini tadi kan 5 tambah 8 tambah 5 tambah 11 tambah 6 nih. Kalau ini kan lihatnya jadi, kenapa dia mulai dari 6 ya? Oh, dia mulai dari pekerjaan nih. Pekerjaan 1, 6. Pekerjaan 2, 5. Pekerjaan 3, 5. Pekerjaan 4, 8. Pekerjaan 5, 11. Totalnya adalah 35. Oke. Dia ngeliatnya nih, ngitungnya ini ke bawah gini ya. Ya bebas sih kalau ngitung kan, plus apa, komutatif kan. Kaidahnya kita mau ngitung ke bawah ke samping. 6 tambah 5 dengan 5 tambah 6 sama. Nggak penting. Oke. Ya. Ini kalau di kelas kita akan take break, tapi kita langsung aja lanjut ke praktikum. Ini emang gini ya bahasanya, praktikum. Sudahlah. Oke, mulai dari apa? Soal model transportasi. Sebuah perusahaan gula, dia memiliki 2 plant. Kalau tadi apa sih? Tumpukan ya. Dia plant masuk ke 4 warehouse. Sama sih, ini cuman bahasanya aja beda. Tabel di bawah menggambarkan kapasitas mingguan pada tiap plant, kebutuhan mingguan pada tiap warehouse dan ongkir per ton dalam dolar. Ya, jadi ini mana dia? Ini dalam dolar ya. Ya sebenarnya walaupun nggak disebut, kita tinggal lihat di sini nih. Karena biasanya namanya soal kan pasti bikin lebih susah gitu kan kelihatannya. Ini dari plant ke warehouse sama kayak tadi ya. Ini ada ongkirnya. Kita akan lihat total cost ya. Berarti ini 20 X11, 15 nih, X12, 10 X13, 25 X14, 30 X21, 25 X22, 20 X23, 15 X24. Ini cost kita akan minimize. Ya, nggak dikerjain sih, tapi ini menjabarkan masalah ini ke persamaan matematis, ke linear programming kan. Iya, namanya juga linear programasi linear. Oke. Formulasinya ini yang tadi kita udah bahas di slide sebelumnya. Subject to apa nih? Oke. X12 ini yang tadi di atas nih ya. Sama kayak tadi nih. Nih. Di plan 1, weekly supply-nya segini. Berarti kita bisa ngambil 2.800 atau kurang dari. Kalau demand harus sama dengan kan. Berarti ini 20 X11, 15 X12, 10 X13, 25 X14 kurang dari sama dengan 2.800. Ini dia ya. Yah, dia nggak berubah jadi pen yang ini ya. Sama yang ini juga, ini yang baris keduanya yang di bawah ini ya. Yang ini, oke, 3.500. Ini dia. Nah, kemudian ini demand ya. Demand dari X11 sama 21 exactly harus 1.400. Ini X 12 dengan 22 harus 1.600 nih ya. 11 12 21 22 11 21 12 22 nih 1.600 ya. 13 23 1000, 14 24 1.500 yang ini ya. Ini kan. 11 21 12 22 13 23 14 24 ini 1.500 tadi terakhir kan. Tara, ini ya. Kemudian seperti biasa dong, ini semuanya ya X11 sampai 24 ini harus lebih besar dari 0 karena ini adalah problem dunia nyata. Tidak ada minus gitu kan. Lanjut ke yang berikutnya, yang blending. Nah, kalau blending nanti kalau lihat soalnya pasti kayak gini nih. Nggak ada lagi nih alat bantu kayak gambar atau apa. Bener-bener cuman paragraf, kata-kata gitu ya. Jadi kita yang harus lihat awalnya mungkin kan kita apa grogi gitu. Oh apa ini nggak apa-apa. Lihat one step at a time, satu-satu. Coffee manufacturer, apalagi bahasa Inggris ya. Coffee manufacturer blends 4 component. Ini berarti ada 4. Sama sih kayak tadi ya, 4 komponen ya. Coffee bean into 3, final 3 campuran. Ini mah sama juga, 4 komponen 3 campuran. Bedanya aja bahasa Inggris sama angkanya sih.
For component bin, cost ini apa ya? 4 komponen itu costnya ini. Oke. Per pound, respectively. Ntar kalau mau dibikin lebih susah, soalnya ntar satu ada pound, ada kilo. Tapi enggak lah, ini terlalu brutal itu ya. This weekly availabilities for component are, ini untuk ininya, supply-nya ya, availabilities kan. Dari 4 komponen, 80.000, 40.000, 30.000, 50.000 pounds, respectively. The manufacturer sell the 3 blend, berarti kan ini revenue, ini tadi cost kan, ini revenue dari 3 campuran. Sama kayak tadi kan, 3 campuran mengandung percampuran, campuran 1 ada 4 komponen, campuran 2 ada 4 komponen, campuran 3 ada 4 komponen. Sementara di komponen ini kan untuk cost per komponen ada 4. Komponen 1 ada di campuran 1, 2, 3, komponen 2 ada di campuran 1, 2, 3 juga, dan seterusnya gitu sampai komponen 4. Weekly output should include at least 50.000 pound dari campuran 3, ya enggak? Ini bilang final biar gaya aja nih, dari campuran 3 ya. Ya sebenarnya benar sih, dari campuran akhirnya pas sudah selesai dibuat di campuran 3 harus paling tidak 50.000 pound, berarti lebih dari sama dengan 50.000 pound ya. Following blend restriction which must be followed by the brewmaster. Ini apa sih? Oh, kopi ya, brewmaster benar. Komponen 2 harus paling tidak berarti lebih dari sama dengan 30% dari campuran 3. Ada tambahan lagi. Dan tidak lebih, kurang dari sama dengan ya, 20% dari campuran 1. Ini agak lebih banyak nih constraint-nya. Komponen 3 should constitute exactly, berarti sama dengan ya. Komponen 3 ini sama dengan 0,25 kali campuran 3, which is dalamnya komponen 1, 2, 3, 4 ya. Komponen 4 should constitute at least, komponen 4 ya. At least mana nih? At least berarti lebih dari sama dengan 0,4 kali campuran 1 yang isinya komponen 1, 2, 3, 4 dan nomor, berarti kurang dari sama dengan 0,18 kali campuran 2. Objective is to determine the number of pound of each component which should be used in each final blend as to maximize. Jadi kita bukan disuruh nyari nih ya, kita bukan disuruh nyari, ini bahasanya cuman bacot aja nih biar kelihatan keren. To determine the number of pound of each component which should be used in each final blend. Ini dia nih objektif sebenarnya. So as to maximize weekly profit. Formulate this as an LP model, linear programming ya, programasi linear. Carefully defining your decision variables. Cuma sampai sini nih decision. Jadi bukan kita disuruh nentuin apa, mecahin variabelnya x11 berapa, x12 berapa, enggak, belum. Nanti kali ya. Nggak tahu juga sih. Oke. Sama kayak tadi pakai gambar-gambar, pakai warna ya. Tadi kan dari revenue 1,25 nih. Untuk campuran 1 kan. Ya. Nah, ini kan revenue ya. Blend. Blend kan campuran kan. Campuran 1, 2, 3. Tapi kok, nah campuran 1 kan isinya komponen 1, 2, 3, 4. Ya enggak? Ini campuran 2 juga. 1, 2, 3, 4. Campuran 3 juga. Tapi komponen 1, campuran 1. Komponen 2, campuran 1. Komponen 3, campuran 1. Komponen 4, campuran 1. Kalau ini kan campuran 2. Komponen 1 campuran 2, komponen 2 campuran 2, komponen 3 campuran 2, komponen 4 campuran 2, dan seterusnya ini juga gitu. Oke. Gerombolan revenue dikurang gerombolan cost ini ya. 0,65, 0,8, 0,9, 0,75 yang ini. Yang di atas ini. Oke. Ini kan. Ini di cost. Di campuran 1. Sebentar. Ini kan. Enggak. Ini campuran. Ini komponen. Ini di komponen 1, lihat ya, 0,65 komponen kan. Nih, the 4 component cost ini ya, berarti 0,65 dari komponen yang lari ke campuran 1. Ini komponen 1 ya, yang lari ke campuran 1, campuran 2, campuran 3. Jadi X komponen 1 campuran 1, X komponen 1 campuran 2, X komponen 1 campuran 3. Sama, ini analoginya semua ke bawah.
Disederhanakan, yang X1 nih ya, 1,25 kurang 0,65 dapat 0,6. Ini yang lain semua sama kayak tadi gitu ya. Dapat segini. Kemudian kita lihat constraint-nya. Ini yang ke samping ya, apa? Ketersediaan supply mingguan 80.000. Ini dia. Dari 4 komponen ya. Berarti kurang dari sama dengan 80.000 untuk komponen 1. Nih, komponen 1 di campuran 1, komponen 1 campuran 2, komponen 1 campuran 3. Bisa sama dengan 80.000 atau kurang gitu kan. Karena supply-nya adalah 80.000 pound. Komponen 2 juga gitu, supply-nya ada 40.000. Komponen 3 juga, komponen 4 juga nih ya. Dia bisa mentokin di supply atau bisa kurang juga kan. Kemudian apalagi constraint-nya? Output mingguan di sini, weekly output should include at least 50.000 pound dari campuran 3. Campuran 3 isinya komponen 1 campuran 3, komponen 2 campuran 3, komponen 3 campuran 3, komponen 4 campuran 3. At least berarti lebih dari sama dengan 50.000 ya. Masih ada? Oh masih. Wes, banyak ya. Komponen 2 merupakan paling tidak 30% dari campuran 3. Komponen 2 ya, komponen 2 di campuran 3. Berarti X23 komponen 2 campuran 3 at least berarti lebih dari sama dengan 0,3 kali semua komponen yang ada di campuran 3 nih ya. Semua komponen yang ada di campuran 3. Atau ini sama kayak tadi ya. Yang 23 berarti menjadi plus 0,7. Yang lainnya minus karena pindah ke kiri. Yang di kanan tinggal yang 0 kan. Ini kan gampang. Komponen 2 harus merupakan tidak lebih dari 20% dari volume campuran 1. Berarti komponen 2 di campuran 1 ya, X21 kurang dari sama dengan tidak lebih ya 0,20 dari campuran 1. Ini semua komponen di campuran 1 ya. Nih. Atau disederhanakan yang 21 berarti plus 0,8, yang lainnya minus 0,2 karena pindah ke kiri, kanannya tinggal 0. Komponen 3 harus merupakan 25% dari volume campuran 3. Komponen 3 campuran 3 ya, X33 merupakan berarti exactly ya, sama dengan 0,25 kali campuran 3. Ada 4 komponen di campuran 3 ya. Atau berarti X33 yang plus 0,75, yang lainnya minus 0,25. Karena nolnya yang pindah ke kanan. Komponen 4 harus merupakan paling tidak 40% dari campuran 1. 41 ya. Lebih dari sama dengan, karena paling tidak 40%, 0,4 kali campuran 1. Ada 4 komponen campuran 1. Atau berarti yang 41 ini yang plus 0,6, yang lainnya minus 0,4 ya. Karena semua pindah ke kiri, tinggal 0 yang ada di kanan. Komponen 4 harus merupakan tidak lebih dari 18% dari volume campuran 2. 42 berarti X42 tidak lebih berarti kurang dari sama dengan 18%, 0,18 dari campuran 2. Ada 4 komponen dalamnya. Or ini disederhanakan, X42 ini yang plus 0,82 karena kan 1 dikurang 0,18. Yang lainnya minus 0,18 karena semua pindah ke kiri, tinggal 0 yang ada di kanan. Oke, sama kayak tadi. Nah, terakhir nih, soal model penugasan. Sebuah perusahaan sama ya, mempunyai 4 jenis pekerjaan untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Kalau tadi 5 ya, 5 pekerjaan 4 karyawan. Kalau ini 4 pekerjaan 4 karyawan. Biaya, kalau tadi waktu kan sama aja sih, karena kita akan minimize juga nih. Mana nih? Biaya penugasan untuk tiap jenis pekerjaan adalah berbeda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman, dan apa sih? Jadi bikin panjang aja. Latar pendidikan yang berbeda, bla 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 gini ya. Ini cuma cerita-cerita doang nih. Sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh para karyawan berlainan juga berbeda. Ya iyalah. Ditunjukkan dalam tabel biaya di bawah. Jadi namanya sengaja nih ya, kalau yang Trekkies pasti tahu nih ya, Worf, T'Pol, Spock. Tapi kalau ini saya ngambil dari film God Must Be Crazy. Emang namanya Nsau ya, orang Namibia apa kalau nggak salah. Ini jobnya ada 4. Kalau Worf ngerjain kerjaan 1, costnya 150 perak.
dan seterusnya ke bawah. Ini juga tepol, spok, dan ensau sama nih ya. Kita tinggal lihat mana yang paling minim kayak tadi kan. Ya kalau kita mau lihat mata telanjang, ini ya. Bentrok dia sama tepol ya kan di kerjaan satu. Spok paling, nah spok malah ada dua nih ya kan, tambah bingung lagi nih. Kemudian si ensau dia paling bagus di sini. Wah, udah bentroknya parah ini. Ya kan? Nggak bisa pakai mata mata biasa, mata telanjang. Harus pakai cara-cara tadi nih. Pertama, minimum baris ya kan? Minimum baris dari job 1 nih kan? 140. Ini 160, 180, 160. Dikurangin per baris. 150 kurang 140 ini 10. Ini dapat ya kan? Ini juga semua dapat. Oke, kemudian kita cari minimum kolom, ya kan? Di kolom 1 minimumnya ini, kolom 2 minimumnya ini, kolom 3 minimumnya ini, kolom 4 minimumnya ini. Pokoknya ntar dikurangin lagi kan. Tapi yang kolom 1, 2, dan 4 nggak berubah nih ya. Ini nggak berubah, nggak berubah, nggak berubah. Yang berubah cuman kolom 3 si spok. 110 kurang 40, 70. 40 kurang 40, 0. 50 kurang 40, 10. 40 kurang 40, 0. Bener ya? Oke. Iya. Kemudian udah mini scan baris, scan kolom. Nah, kemudian matriks yang tadi baru terbentuk, kita lihat di scan di sini ya, per baris. Cuma satu nolnya, bikin kotak, tarik garis vertikal. Baris kedua, cuma satu nolnya, bikin kotak, tarik garis vertikal. Baris 3, ada 2 nih, nggak bisa kan baris 3, ya kan? Baris 4, sebenarnya ini udah kecoret kan? Baris 4 ada nih, bikin kotak, tarik garis, ya nggak? Kemudian, kita scan kolom. Tadi kan scan baris, scan kolom. Di kolom sini, ada nggak? Ada nih, 1, 0. Bikin kotak, tarik garis horizontal. Kolom kedua ada nggak? Nggak ada. Ketiga ada nggak? Keempat ada nggak? Enggak ada, ya kan? Dari sini, apakah semua 0 udah tertutup sama kotak dan garis atau garis? Udah kan? Dan jumlah kotak sama dengan jumlah jobnya atau barisnya kan? 4 kan? Udah selesai, sampai sini udah optimal. Nggak perlu lagi kan ngelihat yang lain-lain, ngelihat apa? Angka yang belum ditutupin sama garis, kemudian cari minimumnya lagi gitu, nggak. Jadi udah selesai sampai sini. Jadi job 1 ini kan, job 1 dikerjakan oleh si tepol nih ya, di 140. Job 2 dikerjakan oleh spok. Ini ya, job 2 spok di 200. Ini kan. Job 2 spok. Job 3 si wharf. Job 3 si wharf nih ya, 180 ya. Nih, ini kan tadi. Kemudian job 4 yang kerjaan siapa? Si ensau di 160. Jumlah totalnya adalah 680. Udah deh. Jadi, ya enggak? Oke, sudah selesai. Ya, untuk si pertemuan ke-10 udah selesai tentang linear programming ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Mudah-mudahan ini berguna. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Tentang apa ya, diferensial integral gitulah ya. Yam, mantap, enak kan? Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.